Ha, jumpa lagi dengan channel Ngompol. Ya, silahkan tonton sampai selesai ya, supaya tidak salah paham. Ngompol, ngopini politik yang menggelitik, penuh intrik. Ya, kadang berkelakar gitu, tapi benar, tidak hoak gitu. Nah, Pak Anies Baswedan yang mantan gubernur DKI dan sekarang diusung Nasdem sebagai capres, memang memiliki tutur kata yang bila didengar menenteramkan hati, menenteramkan hati. Ya karena memang hanya enak didengar saja, enak, wah empuk gitu lah. Jangan pernah membuktikan apa yang disampaikannya. Nah, terrealisasi atau terwujud dalam kenyataan, wah jauh gitu loh. Mau bicara berbuih-buih sehari semalam dijamin pasti hebat dia. Tapi kalau soal realisasi, mewujudkan janji, wah ini tanda tanya besar kalau itu. Nah, bayangkan saja, dia hanya berkutat soal penggunaan istilah naturalisasi sungai itu saja sejak kampanye Pilgub gitu. Sejak tahun 2017 gitu loh. Ya, sampai sudah tidak menjadi gubernur lagi pun ya toh, tidak ada yang dijalankan. Nah, tidak ada yang dijalankan. Jadi program-program itu ya menguap begitu saja. Pokoknya semua serba berbusa-busa. Apa yang dia sampaikan enak di telinga, tapi pahit di faktanya. Pahit di faktanya gitu lah. Nah, kita harus sampaikan hal ini. Ya, ini serius ini. Kenapa? Nah, kenapa? Sebab hanya dalam waktu 1 bulan saja loh ini, Pak Heru Budi Hartono yang menggantikan Pak Anies sebagai gubernur DKI, proyek normalisasi sungai atau kalau bahasa Pak Anies itu naturalis sungai dilanjutkan kembali dan terrealisasi. Nah, baru 1 bulan loh, itu kan hebat itu loh. Lah, sing nyekel 5 tahun ki ngomong tok itu loh. Omong doang itu loh. Realisasine yo nyatrenek tenan kok tuh. Dibandingkan dengan yang 1 bulan kan jauh gitu loh, perbandingannya jauh. Nah, apa itu bukti Pak Anies gak mampu? Ya, apa bukan gak mampu? Nah, Pak Anies itu hanya ingin menjadi antitesa Pak Jokowi paling-paling itu. Ya itu saja. Sebenarnya ya itu saja tujuannya itulah. Nah, musim udan, apalagi sekarang ini musim udan, aku mbayangke lho, wong sing neng pinggiran Kali Ciliwung itu, neng bantaran Kali Ciliwung itu, ora langganan banjir kuwi lho, ora muk deg-degan tok, was-was hatinya itu loh. Oh, ora tentrem, tidur ya enggak nyaman, enggak nyenyak itu loh. Atau masih nyenyak tidur, kalau pas nyenyak tidur tiba-tiba basah seluruh badannya lah, repot itu loh. Dudu ngompol, tapi karena air sungai Ciliwung yang meluap, repot itu. Sangat membuat dagdikduk para penghuni bantaran sungai Ciliwung. Nah, mari kita basahkan otak kita dengan informasi yang asik dan menarik ini, menggelitik dan kadang-kadang sedikit mengusik dalam ngompol ya, dalam ngompol ngopini politik berikut ini. Sebenarnya penataan Kali Ciliwung pertama kali muncul itu saat Pak Fauzi Bowo menjadi gubernur DKI. Nah, Pak Fauzi Bowo menilai perlunya penambahan kapasitas angkut aliran sungai agar air tidak meluber ke tempat yang lain. Ya, itu program normalisasi Ciliwung yang dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau disingkat itu BBWSCC. Agak sulit itu. Nah, itu dari Kementerian PUPR.
Nah, dan Pemprov DKI Jakarta, proyek itu dikerjakan pas kepemimpinannya waktu itu dijabat Pak Joko Widodo dengan Pak Ahok. Nah, dilanjutkan setelah Pak Joko Widodo jadi presiden, dilanjutkan oleh Pak Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Nah, pada desain yang kita baca, ya, ada sepanjang kurang lebih 33 kilometer Sungai Ciliwung, ya, yang terbentang dari jembatan Jalan TB Simatupang hingga pintu air Manggarai. Memang panjang banget, adoh banget, sungainya adoh banget, memang panjang banget. Dan kebanyakan sasaran normalisasi itu penataan bantaran, pinggiran sungai itu, bantaran sungai. Nah, sewaktu Pak Jokowi menjabat Gubernur DKI maupun Pak Ahok, proyek mulai dijalankan dan menyelesaikan 16 km. Nah, memang kesannya pendek itu, kesannya pendek. Ingat, ini ibu kota loh, ibu kota itu Jakarta ibu kota. Yang kanan kiri sungai wis kebuah omah, kebuah unian. Wah, tirik-tirik itu loh. Raeneng pinggiran kali Jakarta bebas bangunan, nggak ada, semua ada bangunannya. Makanya dalam durasi 5 tahun kepemimpinan Pak Jokowi, njuk diteruskan Pak Ahok, lumayan untuk separuh. Wah, dari target itu lumayan itu, bisa ditata itu. Nah, tapi bareng Anies dilantik, benar-benar mandek itu normalisasi itu. Sungai Cili itu terbengkelai. Hunian semakin banyak, bantaran sungai semakin padat. Nah, dan digantikan program-program penanganan banjir lainnya. Pokoknya ngobrol soal Anies ini genah gayeng ini, kena rame nyatanya ya mung amda. Oh ya, teman-teman. Yang suka kasih komentar, ya, yang suka kasih komentar pada ngompol ini, ayo hindari komentar bersifat rasis. Ya loh, jangan itu loh. Silahkan tidak suka pada Pak Anies, ya. Silahkan tidak suka Pak Anies, tapi tidak usah singgung-singgung tentang Yaman. Jangan, itu enggak boleh itu. Pak Anies tetap warga negara Indonesia. Jangan Yaman itu enggak boleh tuh. Itu namanya rasis tuh. Ada banyak orang keturunan bahkan lahir di Yaman, namun sekarang hidup atau malah sudah menjadi WNI. Jadi ini saudara-saudara kita. Jangan ya, untuk para penggemar ngompol jangan sekali lagi sekarang nyebut-nyebut Yaman itu. Mereka juga banyak yang mencari di negeri kita ini. Banyak memberikan sumbangan yang ya mungkin bisa berperan pada masyarakat banyak. Nah, kembali soal naturalisasi. Nah, kok saya bola-balik kelingan naturalisasi baik asem tenan iki. Pak Anies. Kaya pernah bal naturalisasi. Nah, Pak Heru Budi telah mengembalikan atau melanjutkan apa yang dulu pernah dimulai zaman Pak Jokowi. Namanya menormalisasi sungai. Ya, satu persatu bangunan rumah yang berada di RW 007 Jalan Bina Warga Rawajati Pancoran Jakarta Selatan, mulai rata dengan tanah. Ya, setidaknya ada 63 bidang tanah yang harus dibongkar untuk normalisasi Kali Ciliwung. Nah, kawasan Rawajati ini merupakan salah satu wilayah langganan banjir. Mesti banjir, gerudan mesti banjir itu loh. Lagi, ya pokoknya banjir itu kalau hujan itu. Nah, Pak Heru itu lagi sesaat menjabat aja, saya ini wes cak-cek gitu loh. Saat sedes banget orang kangen rembung, orang kangen ngomong selak udan, selak banjir langsung dikerjakan oleh Pak Heru. Wes ora ono bedane karo sak durunge yang menjabat dulu. Oh, ora enek bedane dengan Pak Jokowi ini. Ora kangen rembung wes langsung di das-des langsung dikerjakan itu. Nah, itu Pak Heru itu. Baru 1 bulan wes semuanya dikerjakan untuk normalisasi Sungai Ciliwung. Nah, dalam program normalisasi Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta kebagian tugas menyiapkan lahan untuk melebarkan sungai.
Ya bagi tugas lah. Nah, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR menyiapkan satuan pelaksana, Satpel, satuan pelaksana normalisasi. Ya, beberapa warga di kawasan Kebonpala, Tanah Rendah, Kampung Melayu, yaitu Jakarta Timur itu, mengaku sudah siap digusur. Oh, monggo kalau mau digusur dan pindah ke rumah susun, rumah sewa, rusunawa ya. Mereka bukan tidak bisa apa-apa loh. Jika mereka ngotot di sana ya rugi semuanya. Bendino kebanjiran, kan repot ya. Kebanjiran selalu kebanjiran jika musim hujan dan masalah utama banjir tidak pernah terselesaikan. Nah, mereka sadar diri, makanya nurut. Udah saya siap digusur dan pindah ke rusunawa. Nah, itu warga baik, warga DKI yang baik melalui penanganan Pak Heru. Nah, sebenarnya Pak Bambang Hidayat pada November 2019 sudah berbicara loh. Nah, Pak Bambang itu Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane atau BBWSCC. Nah, beliau menyampaikan proyek normalisasi Ciliwung mulai terhenti pada tahun 2018 karena minimnya pembebasan lahan. Nah, dalam hal ini yang punya wewenang atau tugas ya kudune Pemprov DKI Jakarta, kudune ngono. Nah, bebaske lahan aja mung sak icrit-icrit, mak crit-crit sithik-sithik ya. Biar proyek gak berulang berhenti. Ya no. Faktanya memang begitu. Makanya ya selama Pak Anies jadi Gubernur Jakarta, banjir cenderung lebih meluas. Tambah ombo gitu. Lah ya toh. Lah ora ngopo-ngopo kon berkurang banjire, malah tambah loh. Nah, wong ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, yang membidangi pembangunan ya ikut mempertanyakan keseriusan Pemprov DKI Jakarta. Nah, sebenarnya Komisi D berkali-kali loh meloloskan anggaran untuk pembebasan lahan normalisasi. Wis diloloskan anggarannya loh. Wah, kurang apa? Hanya saja eksekutif tak berhasil mengerjakan proyek dengan berbagai macam alasan. Nah, anggaran APBD DKI tahun 2021 itu gedenya 1 triliun loh. Gede banget untuk pembebasan lahan dikembalikan. Waduh lah kok ngono. Ya karena proyek tidak terlaksana, ditebaleknya no. Nah, kalau mau jujur, bukan tidak terlaksana, tapi memang tidak mau melaksanakan. Nah, itu jenenge males itu loh. Males tuh. Ya tidak dilaksanakan ya jadi akhirnya masyarakat yang kena dampaknya. Nah, tahun ini Pemprov DKI Jakarta menganggarkan 850 miliar. Nah, Bu Eda heran loh itu. Ya heran. Dulu di masa kepemimpinan Gubernur Jokowi dan Ahok, pembebasan lahan bisa berjalan, tapi sewaktu gubernur dijabat Pak Anies, lahan tak kunjung dibebaskan. Nah, dan mengakibatkan mandeknya naturalisasi. Menurut dia normalisasi. Nah, coba kita cek saja. Nah, argumen Pak Anies ketika masih sebagai gubernur. Dia sering melontarkan pernyataan bahwa peristiwa banjir Jakarta disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Wah, yang tinggi ya. Dan kapasitas drainase yang kecil. Ayo wae, yang kuwi mesti dasare ngono. Lah, pada tanggal 19 Januari 2022 di depan media Pak Anies menyebut banjir Jakarta disebabkan oleh curah hujan tinggi di atas 150 mm. Lah katanya wajar terjadi banjir karena kapasitas drainase Jakarta berkisar antara 50 sampai 100 mm. Nah, bagi kita orang yang waras, jika memang begitu ya harusnya kapasitas drainasenya ya dibesarkan. Aku dune kan ngono, ora kabeh disalahke lho. Repot loh. Ya, salah satunya ya normalisasi Ciliwung juga harus dikerjakan. Tapi karena soal malu mengakui bagusnya program Pak Jokowi, ya cuma bermain kata-kata saja. Nah, kita tahulah kalau dia nekat menggusur itu akan jadi isu untuk menyerang ketika dia maju menjadi capres.
Nah, seperti sekarang ini. Jadi memang bukan pemimpin yang berani ambil resiko. Golek amane tok itu loh. Ora wani gusur golek amane tok. Padahal gusur itu penting buat normalisasi Kali Ciliwung. Nah, biar rakyatnya yang menanggung resiko kebanjiran karena dia tidak mau mengambil risiko untuk menggusur. Ya, akhirnya rakyat yang kebanjiran, agak ciloko itu. Nah, kata pengamat tata kota Universitas Trisakti, Yayat Supriyatna, Jakarta memiliki peluang untuk menghindari banjir tersebut. Sebenarnya punya peluang untuk menghindari bila drainase di tengah-tengah ibu kota bisa diperluas kapasitasnya, diperbesar kapasitasnya. Nah, menurut Pak Yayat, Anies tidak serius menangani banjir Jakarta. Nah, dan lebih suka menyalahkan hujan ekstrim. Lepot loh. Saya disalahkan udane loh. Lah model kayak anak-anak SD saat ditanya PR oleh guru mereka, kenapa PR tidak dikerjakan? Ya karena ketiduran, Bu. Karena ngantuk, repot. Harusnya dikerjakan karena itu tugas. Pokoknya seramu tuh. Nah, bisa dibayangkan bagaimana jika dia jadi presiden Indonesia. Lah serem tuh. Mau ngalesan dok ngeles dok isine itu loh. Wes, saya kira segitu dulu aja ya. Mari sama-sama amati progres kinerja Pak Heru Budi yang ciamik ini. ASN itu pegawai negeri itu, tapi tipenya pemimpin modern. Cekatan mengatasi masalah. Semoga semua berjalan lancar. Oke lah, kita doakan Pak Heru memimpin DKI bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ditinggalkan oleh Pak Anies. Oke, sampai ketemu di Ngompol dari Om Begawan. Ngopini politik berikutnya.